ternyata lapang dada itu memang harus dilatih ya Pak. Wah, latihannya luar biasa. Saya dulu kehilangan sendal aja bisa galau. Saya belajar kesabaran itu dari kehilangan sendal. Pertama galau, terus saya pelajari kenapa kok galau. Bukan pas Jumatan kan hilangnya? Ya Jumatan juga. Pastinya udah rahasia umum kan itu. Nah, dari situ kenapa kok galau, kan saya merasa rugi tuh. Iya. Nah, akhirnya saya belajar, oh ya udah, tiap sandal saya coba, saya langsung pulang aja, nggak usah beli sandal apa. Iya. Ditanya orang ya, kenapa kok nggak pakai sandal? Nah, itu diambil orang, udah gitu aja. Akhirnya lama-lama terbiasa nih. Nah, level saya meningkat tuh. Oh. Kehilangan uang 20.000 nih, kan lebih mahal dari sandal tuh. Iya. Wah, itu galau tuh. Waduh, harusnya ini buat makan ini dan sebagainya. Iya, Dulu iya. ini Iya, kisah iya. dulu nih. Nah, latihannya seperti itu. Nah, galau kan akhirnya terus terbiasa. Oh ya, sebenarnya tergantung dari hati kita cara meresponnya kan. Iya. Terus akhirnya belajar kehilangan 200.000. Iya. Pernah kehilangan sepeda motor juga pernah. Oh, pernah. Waktu subuhan. Waduh. Sholat subuh juga. Tapi nggak jadi bukan Udah berarti selesai sholat subuh lama-lama hilang. Oh. Setelah keluar hilang. Iya, tuh. iya. Bukan berarti kapok sholat subuh ke masjid kan? Enggak lah. Oke. Iya. Waktu itu saya malah cuman datar aja. Ya karena alhamdulillah perjalanan panjang itu ternyata setelah dilatih itu ya membuat capable itu tadi, kapasitas itu. Ternyata bagaimanapun kesimpulannya ya Mas, kita kehilangan 10.000, kehilangan 20.000 maupun 100.000 atau mungkin 10 juta, Ya. sebetulnya sama. Efeknya sama. 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 Secara kimia sama. Ya secara materi kalau dilihat beda kan. 10.000 dibanding 1 juta kan lebih banyak 1 Iya, juta. iya. Tetapi efek kegalauannya itu sebetulnya kalau masalah hilangnya mereka itu sama. Iya. Tergantung kita mengolah hati untuk meresponnya itu. Buktinya gini, ada orang kehilangan 1 juta galau, kehilangan 10.000, 20.000 galau. Berarti kan tidak tergantung jumlah itunya. Iya. Iya kan? Poinnya sama-sama galau ya. Sama-sama galau. Jadi ketika belajar merelakan, oh ya yang hilang pasti nggak kembali ya gitu. Itu insya Allah lama-lama terbiasa. Iya. Kalau kata orang bijak kan akhlak itu kan. Akhlak itu adalah respon yang spontan gitu. Iya. Maksudnya gimana itu Pak Sufi? Gimana ulangi Mas? Akhlak itu adalah respon yang spontan. Jadi misalnya kita lagi jalan nih, terus lihat jemuran tetangga jatuh gitu. Ya kalau kita mungkin udah terbiasa berlaku baik, mungkin ya spontan aja benerin. Betul, gitu kan. betul. Ya itu betul. maksudnya. Ya itu memang kembali ke pribadi masing-masing ya Mas. Ada yang memang dari basicnya dia begitu, tapi umumnya memang betul, saya setuju dengan dikatakan Mas Erik bahwa itu pasti ada proses latihan. Ya. Itu mungkin didikan orang tua dari kecil dan sebagainya, itu ada proses, dan proses-proses yang tadi tak sampaikan itu benar-benar saya lalui, ternyata memang membuahkan hasil. Jadi logika aja kadang-kadang kita kan nggak pernah berpikir ya. Tapi kalau kita mau menyempatkan itu hal sesuatu kehilangan tuh pasti setiap orang tuh pernah merasakan. Entah kehilangan materi, entah materi yang berbentuk uang, benda, keluarga, ya. Itu. Kalau kita lihat fenomena itu kan pasti merasakan. Nah, di situ kalau nggak dilatih ya pasti memberikan efek. Itu kan intinya adalah terima dan tidak terima aja. Nanti linknya ke situ Mas. Kalau kita bisa menerima sesuatu kejadian, ya bagian yang memang ditetapkan, ya berarti kita terima, lega kan? Ya udahlah gitu. Paling minimal belajar menerima. Tapi kalau nggak terima walaupun 10.000 itu sesek gitu, nyesek gitu, nggak bisa tidur gitu. Loh, saya pernah kok. Dulu mahasiswa kita 20.000 juga nggak bisa tidur saya. Lumayan itu waktu mahasiswa. Mahasiswa. Tapi di situ setelah saya belajar, oh iya ya,
rugi sendiri saya gitu. Akhirnya saya memahami kalau saya rugi gitu. Iya. Kan sebenarnya tinggal mencari lagi aja, bagaimana 20.000 lagi. Iya. Karena ada kata-kata tuh jadi ingat tuh ngomong-ngomong kehilangan. Engkau bisa memilih atas apa, engkau bisa memilih untuk merasa sedih atas apa yang hilang dari hidupmu, atau engkau bisa memilih untuk selalu syukuri atas apa yang engkau masih miliki. Berarti poinnya pilihan kan? Iya. Mau pilih Pilih jalan yang mana? Nah itu. Oke. Jalan rela, jalan masih tidak terima, ya kan? Atau sedih atau udah terima aja. Iya. Dengan rasa ini itu belajar untuk tetap seneng. Nah, pilihan sih sebetulnya. Iya. Oke, sekarang kita ingin minta pandangan dari Pak Supri mengenai kesetaraan kita sesama manusia. Kadangkala kan kadangkala kita gimana ya, memandang salah satu lain memandang remeh sesama, yang satu menganggap dia satu level di atas kita gitu. Saya justru lagi belajar Mas untuk proses itu. Tapi ini berlaku untuk kehidupan bermasyarakat ya. Tidak berlaku pada pada suatu pekerjaan. Ya. Kalau pekerjaan itu pasti ada strukturnya, harus ada yang diikutin, ada yang diperintah ya. Dan itu jelas. Tapi kalau bermasyarakat itu saya juga belajar bagaimana rasanya mungkin tidak merasa lebih tinggi, ya kan? Karena gini, itu Gus Bah itu pernah nyeletuk itu, saya mengena itu. Iya, iya. Ya sebelumnya saya udah belajar sih, cuman ya ada yang kena, ada yang tidak, udah belajar, udah mencoba gitu kan. Tapi waktu Gus Bah yang bilang itu saya cuman mandok-mandok diam itu, artinya mengena itu. Jadi apa namanya, kita tidak bisa menilai seseorang dari luar. Saya bilang itu ke keluarga saya juga. Mungkin ketika tampak dari luar dia mungkin nggak pernah ngasih orang, nggak pernah ini, itu belum tentu dia itu tidak pernah beramal. Bisa jadi karena kondisional, terus dia diam-diam rajin melaksanakan ibadah apa yang tidak diketahui orang. Jadi saya belajar sekarang pun juga belajar terhadap orang level apapun, termasuk mungkin orang yang kelasnya ini mungkin suka dicemooh masyarakat itu atau apa, saya nggak mau ikut-ikutan gitu loh. Takut terbawa menilai gitu loh, karena ya itu tadi, misalnya Mas Ari kajian nih di lingkup setara tadi, wah itu kok nggak pernah ikut ya gitu. Padahal dia karena apa namanya, dia kondisional yang harus bekerja, harus menghidupin keluarga. kan beda. Nah itu kita nggak tahu. Jadi ada juga nih tetangga saya gitu, dia nggak pernah kreatif aktif dan sebagainya, ternyata apa, tiap dia hari korban dia tuh selalu korban loh. Nah kan orang nggak bisa menilai. Setiap orang punya kelebihan sendiri yang nggak bisa nilai, yaitu nanti kan akan dikembalikan kepada sang penilai. Nah disitulah saya mencoba untuk tidak berani mengejar seseorang dari tampak luar. Saya belajar itu. Jadi saya juga bilang keluarga saya, kalau kita mau beramal udah fokus aja niat beramal, nggak usah ini kok ini nggak pernah, ini nggak apa, ini itu nggak kelihatan, karena kita nggak tahu. Nanti malah itu bisa membalikkan niat kita. Udah fokus di niat itu, jalan. Masih belajar juga sih Mas. Sama. Oke. Ya kadang sebenarnya terbentuknya ruang setara itu karena ada kegelisahan yang lingkupnya sangat dekat sebenarnya Pak. Saya tergoda gitu waktu itu dengan situasi akhir-akhir ini, bahwa ternyata masih ada batasan, masih ada kesenjangan. Bahkan lingkupnya relatif sangat dekat dengan saya gitu, dengan kita gitu, bahwa skupnya ke RT-an gitu. Misalnya contoh, anak-anak di RTA tidak percaya diri kalau harus bergaul dengan anak-anak di RTB, dan sebaliknya anak-anak di RTB merasa dirinya satu level di atas anak-anak RTA.
saya prihatin gitu dengan hal-hal semacam ini, kok bisa gitu. Iya. Itu berarti aktual kan? Iya. Aktual di yang lapangan terjadi seperti iya, itu. aktual dan terjadi ya kehidupan nyata Iya, kan? dan Artinya itu turun temurun, Pak, sampai ke anaknya itu nular gitu. Saya kan melakukan riset kecil gitu, ngobrol sama sesepuh di situ. Iya. Ya, sesepuhnya bilang gini, Pak, itu sudah akut Mas Erik, itu udah nggak bisa diapa-apain, bahwa wilayah kita itu selalu dianggap remeh, tidak diprioritaskan, meskipun ada rapat-rapat ke RT-an, suara kita itu tidak dianggap penting gitu. Oh, misalnya ada 10 RT nih. RT ini aja yang tidak diabaikan gitu. Iya, tapi kan secara tidak itu langsung. Itu image-nya kenapa kok diremehkan? Ya karena merasa dia nggak. Ya mungkin nggak tahu ya, kok bisa kayak gitu, saya juga nggak tahu ya. Tapi saya enggak menjudgment itu secara politis ya, saya cuman. Enggak, poinnya itu adakah histori yang mungkin dulu karena pertengkaran atau karena memang merasa yang RT yang diabaikan itu dia enggak memang secara intelektualnya kurang atau gimana? Mungkin salah satunya itu ya Pak, karena sampai sekarang mungkin dari segi ekonomi dan pendidikan, anehnya antar RT aja ini tertinggal gitu Pak. Itu. Iya. Berarti saya harus mendukung nih program dari Mas Erik ini. Ya, nah setelah itu kan saya berpikir itu sama teman-teman Ruang Setara itu, sadar gitu, sesepuh itu, senior itu berbicara itu kepada anak-anak itu didengar dan direkam dengan baik gitu. Secara tidak langsung kita mengajarkan rasa minder atau mewariskan rasa minder sama anak-anak kita gitu. Iya, itulah yang perlu ditata lagi. Iya. Nah, itu kalau untuk mengolah itu sih memang saya aja Mas, untuk menyelami anak saya itu ternyata juga saya masih perlu belajar lagi gitu loh. Ternyata karakter personel itu macam-macam, dan itu pelajaran buat kita untuk kreativitas kita untuk memahami. Jadi mungkin dimulai dari karakter dari yang meremehkan yang diremehkan itu, atau dari mereka kenapa bisa begitu, kan itu ada data-data itu yang harus dicari. Nah, setelah itu baru diisi nih hal-hal yang kosong kan, supaya lebih percaya diri apa dan sebagainya. Terus apa yang membuat tidak percaya diri? Nah, apakah faktor-faktor yang membuat mereka tidak percaya diri itu faktor-faktor yang betul gitu loh. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang kesimpulan salah yang membuat nggak percaya diri kan gitu loh. Oh, saya nggak merasa, padahal juga dia coba sebenarnya nggak kalah gitu ya. Cuman gara-gara dia berasumsi seperti itu, ya itu faktor-faktor yang salah. Dia berasumsi seperti itu ya karena orang tuanya seperti itu sih. Iya, berarti kan itu benar Mas, harus kita olah itu tadi. Makanya kita dorong dengan program semacam ini, program sederhana ini, dengan mengadakan semacam kuliah umum ini. Jadi saya mungkin sedikit memaksa awalnya ya, karena mungkin mereka juga minder, apa ini kuliah umum gitu. Iya, bagus sih. Tapi kemarin yang datang banyak ya? Lumayan Pak, banyak. Setelah kita jelaskan maksud, tujuan, dan ternyata kuliah umum ini artinya bukan berarti kamu yang hadir harus mahasiswa, saya bilang. Justru namanya kuliah umum, ini terbuka untuk umum. Kalau kuliah khusus kan harus di kampus, saya bilang kan. Akhirnya mereka mengerti, saya jelaskan tujuannya apa, mereka akhirnya paham. Dan ternyata anak-anak muda ini, tujuannya apa yang disampaikan sehingga mereka paham? Ya tujuannya itu, ternyata mereka itu wawasan tadi itu. Iya, ternyata mereka itu memiliki pemikiran yang sama dengan saya, dengan kita, tetapi mereka tidak punya wadah untuk menyampaikan kegelisahan mereka itu. Iya. Mereka itu emang udah menyadari bahwa ada yang salah dengan bukan ajaran ya, ada yang salah dengan perlakuan dalam tanda kutip ini gitu kepada wilayah ini gitu. Sebenarnya kan kita semua sama. Makanya kita undang guru yang bisa menjelaskan bahwa emang di dalam kitab yang kita yakini juga emang kita semua itu sama di hadapan Tuhan, sama gitu. Iya.
Itu sih Pak. Mantap lah itu. Insya Allah semoga. Jadi kapan-kapan Pak Supri ya. Oke, kasih siap. kuliah umum untuk Insya Allah siap. mahasiswa mahasiswa di ruang Bukan setara. kuliah lah, berbagi aja, sharing gitu, sharing pengalaman. Ya. Sharing. Pak Supri kan banyak tuh ilmu-ilmu di dunia proyek lah, di konsultan. Konsultan itu kan gudangnya ilmu Pak. Insya Allah. Bukan? Iya. Konsultan, apalagi tempat konsultan Bapak itu udah terkenal banget gitu. Iya. Saya kaget tuh Pak pas tahu Bapak dari situ. Saya dari kira konsultan? Bapak iya. Dari itu Makanya saya kontraktor. dari awal biasanya kan meeting sama kontraktor, cara bicaranya kan beda tuh. Kalau pas saya meeting sama Pak Supri, wah ini konsultan kayak ini kata saya. Soalnya cara menerangkannya beda gitu Pak, konsultan tuh. Iya, harus runut. Iya, harus runut, harus ada apa namanya? Kalau kita bikin data itu tuh ada apa sih literatur apa gitu kan. Makanya saya tertarik gitu untuk wah mantap nih kalau kita bisa menghadirkan baik secara real nanti main ke Sukabumi atau secara visual lewat Zoom meeting. Tapi kalau saya pribadi sih saya akui saya jujur nggak pintar Mas. Cuman memang ada sisi-sisi yang mungkin poin-poin penting untuk mereka yang masih muda. Nah, tinggal dari pijakan-pijakan itu dikembangkan sendiri, malah mungkin mereka lebih pintar dari saya nanti. Iya. Ya, ini kita ingin membuka pikiran lah bahwa ternyata dunia itu nggak sesempit yang mereka bayangkan gitu. Betul. Ya motivasinya itu aja sih Pak Supri. Siap. Saya nggak bisa berbagi materi, ilmu pas-pasan. Iya, wah itu ya, mulia. Ya apa kan niat yang baik ya harus didukung ya. Oke. Insya Allah. Ya. Bener ya. Oke, nanti kita atur waktu untuk mengadakan kuliah umum dengan pembicaranya Insinyur Supriyono Lord tapi itu jadi guyonan yang asik loh Pak itu. Iya. Kan kita pulang kerja masa harus masih ngurusin kerjaan ya. Oke lah ada pikirin kerjaan cuman ada wadah lain. Iya. Saya sih paham sih maksudnya. Kenapa sih bisa ada istilah Lord itu ya? Ya kenapa tuh? Saya kan dulu dengarnya pertama dari Mas Erik itu. Ya sebenarnya seharusnya bukan untuk saya, itu justru malah kok larinya ke saya, itu tanda tanya saya besar itu. Ya, gara-garanya kan temen ID kita kan. Kalau dikasih instruksi itu dia jawabnya siap yang mulia gitu kan. Itu kan pertamanya. Terus kan di media sosial sekarang lagi ramai-ramai kalau ada orang yang terkenal tapi orang yang kayak pemain bola nih, main bolanya tuh jago tapi kelakuannya konyol, jadi disebut Lord gitu kan. Berarti kayak sorotan gitu. Iya, jadi kamera tuh nyorot dia gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Supri sekali lagi sama-sama. atas Terima waktunya. kasih Mas Erik atas sharingnya. Iya, untuk mohon doa restu, mohon doa dukungan juga untuk Ruang Setara. Amin. Ya, karena ini nggak ada motif apapun, tapi hanya motifnya satu, motif kemanusiaan. Ada sepatah dua patah mungkin untuk rekan-rekan di Ruang Setara. Ya, rekan-rekan di Setara, ya seperti saya sampaikan di awal tadi, ya berdasarkan pengalaman saya juga perjalanan untuk kegiatan-kegiatan itu yang saya lalui itu tidak selalu mulus. Banyak juga kegagalan dari saya juga ada, yang namanya manusia. Tapi poin-poin yang saya sampaikan tadi itu insya Allah benar dan masukan buat rekan-rekan. Sebuah niat baik itu perlu usaha keras, konsisten, pasti banyak ujiannya dari internal maupun eksternal. Tapi yakinlah kalau satu tim itu visinya sama dan perjuangan sama, tekad yang sama, tidak perlu peduli pasti insya Allah.
sekian yang bisa kita bagi, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.